Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Di sini saya mau menjelaskan cara penggunaan alat kerja dari Bawaslu ya. Bawaslu Kota Depok khususnya. Jadi untuk penjelasan ini ditujukan untuk PTPS yang akan mengisi formulir C hasil pada TPS masing-masing. Caranya itu adalah yang pertama dibuka browsernya dulu. Misalkan kita pakai Google Chrome, ketikkan namanya bwsdepok.com. Cari aja bwsdepok.com kalau di Google. Kalau mau langsung akses bwsdepok.com, ketik enter, kemudian akan tampil seperti ini. Dan sebelumnya maaf, ini pakai laptop, jadi saya akan coba tampilkan ini ya, mode HP ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi nanti di HP-nya teman-teman akan muncul seperti ini. Ketikkan password yang dikasih oleh PKD atau Panwascam masing-masing ya. Nanti dapat aksesnya. Masukkan, kebetulan saya pakai contoh Depok 1 ini. Ketik klik login aja sampai muncul halaman seperti ini. Jadi setelah masuk ke sini, sebelum masuk ke formulir, saya akan menjelaskan menunya dulu. Ini gampang kok caranya, cuman ada beberapa menu doang yang mungkin bisa bermanfaat. Yang pertama, setelah teman-teman bisa login, bisa masuk ke profile, bisa masuk ke setting profile di sini. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ganti datanya, nama, email. Kalau mau di input email, nanti email ini akan bisa digunakan pada saat login seperti ini. Saya contohkan lagi. Nah, nanti bisa login dengan Google seperti ini. Nanti akan muncul pilih akun Google yang mana. Kemudian setelah klik lanjutkan itu langsung login. Tapi kalau belum, kita bisa pakai username dulu aja sama password yang diberikan gitu. Jadi baik lagi di menu profile ini fungsinya cuman ganti data teman-teman aja. Informasi umumnya bisa diisi atau dikosongkan juga nggak apa-apa. Alamatnya juga bisa diisi atau dikosongkan. Dan untuk ganti password, masuk ke tab yang keamanan. Jadi ini bisa di scroll ya, kanan kiri ya. Masuk ke tab keamanan, masukkan password yang lama dulu, kemudian masukkan password yang baru, ketik lagi password yang baru, terus klik simpan seperti itu. Kalau sudah muncul keterangan notif di sini berhasil seperti itu. Nanti selanjutnya teman-teman bisa login pakai password yang baru. Terus untuk username, cara gantinya di sini. Kita ganti username yang ini, terserah mau pakai apapun. Masukkan password yang sedang digunakan ya. Ini maksudnya password yang sedang digunakan. Kalau sudah ganti password, masukin password yang baru berarti di sini kan. Klik simpan sampai muncul notif. Itu fungsinya untuk menu profile. Terus sebelum masuk ke formulir juga di sini ada notes. Notes ini adalah catatan. Ini sebagai catatan teman-teman aja nanti di TPS misalkan, oh ini uh, ada kejadian ini. Oh ini ada kejadian ini gitu loh. Oh ini ada kejadian ini yang harus di-share. Jadi ada dua menu di sini. Catatan pribadi ini catatan teman-teman aja sama kayak fungsinya kayak notes, cuman notes di HP masing-masing. Cuman ini bentuknya di aplikasi fitur tambahan aja. Dan ini ada catatan publik. Catatan publik ini kalau dibuka, ini akan muncul catatan yang di-share oleh semua user, semua TPS. Nanti kalau dia save-nya simpan sebagai publik, maka akan muncul di sini. Mungkin di sini bisa dimanfaatkan sebagai sharing data ya buat teman-teman yang lain kalau misalkan ada pemberitahuan hati-hati ini gitu loh di TPS ini ada kejadian ini. Nah, ini mungkin bisa digunakan di bagian catatan. Gimana caranya nambahin? Nah, tinggal klik ini aja nih. Ketik note, judulnya apa? Tes. Catatannya apa? Misalkan apa aja gitu loh. Di sini catatan apa aja terserah. Nah, ini ada tombol cancel kalau batal. Simpan pribadi, nanti ini catatan hanya untuk konsumsi pribadi aja. Dan ini ada tombol simpan dan bagikan. Kalau ini berarti nanti akan muncul di menu catatan publik seperti itu. Kita coba catatan pribadi dulu sampai muncul notif ini catatan disimpan berarti itu sudah berhasil disimpan. Cara lihatnya itu ada di catatan pribadi di sini. Seperti itu.
Ini hanya untuk fitur aja ya, mungkin diperlukan pada saat pengawasan nanti di lapangan. Terus kalau misalkan catatan ini ingin dibagikan, bisa klik ini aja nih. Nah, catatan terupdate berarti kalau udah klik ini, catatan yang teman-teman bikin akan muncul di catatan publik. Nah, ini catatan publik ini yang akan muncul di semua user TPS. Kalau misalkan nggak jadi, kita klik lagi aja. Nah, ini otomatis catatannya nggak akan muncul di catatan publik di yang lain, jadi nggak bakal lihat gitu. Ini dua fitur, profile dan notes. Ini cuma sekedar fitur tambahan aja, siapa tahu teman-teman perlukan. Dan ada lagi sekarang masuk ke formulir ya. Ini gampang kok cara pengisiannya. Jadi kita misalkan di bagian awal, dan ini aplikasi ini sebelum lanjut, kalau misalkan kita close, misalkan kita tinggalin gitu loh, kita kita close seperti ini ya, close ya. Nah, kalau teman-teman buka lagi, otomatis dia langsung login seperti ini. Karena saya pakai ini, kita harus ubah dulu nih. Nah, nanti otomatis kalau teman-teman mau akses lagi BWS Depok, otomatis ke admin, jadi nggak perlu login ya. Jadi pas BWS Depok kalau bisa simpen di bookmark atau apa yang bisa paham, jadi aksesnya cepat. Tapi biasanya kalau kita sudah akses sekali dua kali, dia saat kita ketik BWS dia langsung ada ini ya, langsung ada apa namanya, sugesti dari Google, tinggal enter aja langsung masuk ke halaman ini. Jadi misalkan ada kejadian, oh ini ada kejadian nih, kita tinggal buka, ketik note, judulnya apa, catatannya apa, simpan gitu. Jadi cepat di HP masing-masing, di browser. Kalau browsernya bisa pakai Chrome, Firefox, Safari atau Opera juga bisa. Selanjutnya kita masuk ke fitur utamanya ya, formulir. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPR sama presiden. Semua formulir ini sama bentuknya, cuman bedanya dari caleg-calegnya aja. Dari caleg-calegnya aja bedanya. Nah, nanti gak perlu pusing. Di sini ya, kalau kita akses, kita di sini akan bahas satu aja ya, maksudnya DPR semua mencakup semua sama kok. Jadi nanti teman-teman itu setelah didapatkan, jadi logikanya gini, teman-teman kalau udah dapat salinan C, formulir C itu, foto aja dulu. Nanti foto itu bisa digunakan untuk aplikasi ini, untuk aplikasi Siwastu, alat kerja Bawaslu Depok. Jadi kasusnya gini di lapangan, kita andai-andai dulu deh. Jadi teman-teman ketika dapat salinan, udah nih dapat salinan, foto pakai handphone. Jangan buka dulu Siwastu, jangan buka dulu alat kerja ini. Foto dulu di handphone masing-masing. Setelah dapat, barulah buka aplikasi, utamakan Siwaslu. Setelah isi Siwaslu, kemudian buka bwsdepok.com ini, login. Kalau belum login, kalau sudah login kebuka, barulah kita masuk ke formulir. Misalkan saya contohkan di sini DPR. Tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan handphone ya. Kalau tampilan laptop, mungkin ada yang pakai laptop, tampilannya akan seperti ini. Lebih sama dengan kertasnya itu. Tapi karena handphone ukurannya lebih kecil, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi tenang aja, ini udah responsif, jadi dia urutannya ke bawah ya. Karena nanti teman-teman inputin aja jumlah ini sesuai dengan yang ada di C-nya, di formulir C-nya. Jadi tugasnya cuman input, misalkan ini input 90, lepas aja, klik di mana aja, otomatis itu akan tersimpan. Nah, disimpan. Jadi sewaktu-waktu teman-teman nanti baru isi, kita itunya per blok dulu ya. Ada blok I, blok 1 nih. Ada blok 2, blok 3, blok 4 sampai blok 5. Jadi misalkan teman-teman baru ngisi yang bagian ini aja. Terus misalkan ada kendala apa gitu jalan, gak apa-apa, close aja. Nanti setelah masuk ini tetap ada. Jadi misalkan kalau teman-teman ada keperluan lain pada waktu saat pengisian formulir ini,
kalau misalkan kita baru ngisi ini, gak apa-apa tinggalin aja. Mungkin lebih ini, tapi kita usahakan input langsung ya. Jadi di sini ada jumlah DPT laki-laki, kita input segini. Perempuan misalkan segini. Dan untuk jumlah, nah ini otomatis. Teman-teman jadi nggak usah input lagi untuk jumlah. Kecuali kalau di tabel C-nya itu salah. Misalkan ada penulisan 600, nggak apa-apa. Nah, tulis aja 1600, walaupun penjumlahannya salah. Soalnya sistem akan secara otomatis menjumlahkan. Misalkan kita pakai bilangan yang lebih kecil aja. 50 tambah 20, misalkan harusnya 70. Nah, ini otomatis 70 ya. Jadi, kalau misalkan di C-nya dia 72, tulis aja 72. Ini hanya memudahkan. Kemungkinan gak salah ya. Kita husnudzon aja. Gak mungkin karena lelah bisa kesalahan, tapi saya yakin ya pada pinter lah penjumlahan kayak gini, nggak bakal salah gitu. Tapi mungkin karena kelelahan dia bisa nulis 79 misalkan, gak apa-apa, nanti teman-teman inputin sesuai C-nya aja. Setelah input semua sampai B sampai poin 3 ini, jumlah suara sah yang diterima misalkan berapa, jumlah suara rusak berapa, input aja. Kalau yang nggak ada bisa dikosongkan ya, dilewat aja. Misalkan kita langsung masuk ke partainya nih, ini nggak usah diisi nol gitu, nggak usah diisi nol. Kalau misalkan nggak ada ya udah lewat aja. Kalau misalkan ada suara di sini 8 misalkan, ketik 8, klik dimanapun, otomatis tersimpan. Dan sekali lagi ingat, ini ditutup pun, di close pun, nanti pas masuk lagi ke sini, data ini nggak hilang. Itu. Jadi, dan untuk penjumlahan dari ini pun akan otomatis ya. Ini 8 misalkan. Terus ada ini misalkan 7. Penjumlahannya di sini pun, nah yang bagian penjumlahan jumlah suara sah parpol dan calon, yaitu poin A1 dan A2 akan secara otomatis masuk ke poin yang ini. Jadi ini teman-teman gak usah input kecuali ada kesalahan ya. Teman-teman bisa cek lagi di kertasnya. Ini bener gak 15? Kalau 17 gak apa-apa, masukin aja 17. Nanti itu ada data yang tersimpan secara kita untuk selaku Bawaslu, jadi kita bisa mantau oh C ini salah gitu loh, maksudnya gitu. Tapi untuk teman-teman PTPS, inputin aja salah atau benar, kita inputin sesuai dengan yang ada di formulir C ya, seperti itu. Inputin semua sampai sini, sampai ke penjumlahan suara sah dan tidak sah di poin paling bawah. Sebentar nih, jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi jumlah suara sahnya berapa, inputin aja. Dan lagi-lagi ini jumlahnya otomatis. Jumlah suara sahnya misalkan 2, harusnya ini penjumlahan dari sini dan sini jadinya 102 ya. Tapi sekali lagi, kalau di inputnya lain, di jumlahnya gak apa-apa, teman-teman inputin aja sesuai dengan yang ada di C-nya. Sekarang bagian upload. Untuk bagian upload, teman-teman nanti setelah foto yang tadi udah diambil, kita bisa tambah file di sini, masukin keterangannya, misalkan lembar pertama dan lembar kedua gitu. Misalkan tulis aja L1, L2, L3 misalkan. Ini untuk 3 lembar ya. Jadi ini penamaan ini terserah, nanti biar buat penjelasan aja buat kitanya. Atau misalkan cuman C juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi lebih baik ditulis kalau ini tuh adalah lembar pertama, lembar kedua, atau lembar ketiga gitu loh. Jadi ada 3 file yang nanti bisa diupload, dan kalau mau pilih filenya, kita klik ini, otomatis dia akan pilih file yang ada di HP-nya teman-teman. Nah, tinggal pilih aja multiple ya, bisa 2, bisa 3, tapi dibatas sampai 20 MB. Ya mungkin kalau 20 MB, kalau satu fotonya 8 MB, mungkin teman-teman bisa batas per 3 aja uploadnya. Karena untuk mencegah sistem mengalami down gitu loh teman-teman. Jadi sistem akan melimit
hanya 20 MB yang boleh diupload ke sistem sekali klik gitu ya. Misalkan ini kita 3 nih, kita klik open. Kalau sudah 3 dipilih dan keterangannya sudah diisi, kita tinggal klik simpan. Tunggu, di sini ada indikator sampai 100%, otomatis ada nih. Ya, kalau mau lihat tinggal klik aja, nanti kebuka kok hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk berkasnya. Kalau sudah selesai di input dari mulai atas, dari mulai poin 1 ini sampai dengan upload, teman-teman boleh klik tombol selesai. Sampai sini formulir DPR sudah selesai, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan nanti pertengahan harus keganggu pengisian formulir, bisa ditinggal dulu, bisa di close dulu, nanti bisa dilanjutkan menginput seperti itu. Dan kalau setelah dilihat lagi harus ada yang dikoreksi, koreksi aja sama teman-teman. Misalkan lupa nih, ini contoh aja ya, bukannya ini caleg ini, oh ada suaranya ketinggalan, kita klik 9, udah ganti aja 9. Tapi dengan catatan ketika kita refresh, oh itu nggak ngaruh, nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung input untuk caleg. Misalkan ini 8 ketinggalan gitu loh, oke ini jumlahnya udah berubah dan sudah, nggak apa-apa, itu langsung edit aja. Tapi untuk poin-poin selain suara caleg, misalkan data jumlah suara sah dan tidak sah ini ya, kita misalkan edit ini menjadi 8 deh gitu. Setelah tersimpan, teman-teman harus klik tombol selesai lagi. Kalau belum klik ini dianggap belum selesai nanti pengisiannya, seperti itu. Klik selesai misalkan. Kalau misalkan mau edit nggak apa-apa. Kalau misalkan ragu, klik lagi, kembalikan menjadi draft gitu. Jadi sistem yang tadi itu kita waktu pada saat pengisian ini sebenarnya tersimpan sebagai draft, belum terkirim ke, jadi nanti datanya itu belum akan muncul di PKD, di Panwasca maupun di kota kalau teman-teman belum klik selesai. Tapi biarpun ini sudah diisi tapi belum klik selesai, jadi datanya tidak akan muncul seperti itu. Makanya setiap perubahan dari data ini dipastikan di bagian bawah sudah berwarna hijau seperti ini. Artinya penyimpanan data formulir sudah selesai sampai di sini. Itu untuk yang DPR. Sampai presiden semuanya sama. Langkah-langkahnya semuanya sama, cuman bedanya dia di poin 4-nya ini dia datanya merupakan capres dan cawapres ya. Capres 1 kita tulisnya capres 1 sampai capres 3. Capres 1 10 datanya, capres 2-nya 10, capres 3-nya 10. Bisa klik selesai seperti itu. Untuk pengisiannya ini bisa langsung dilakukan. Ini untuk pengisian formulir gampang ya teman-teman ya. Jadi saya lupa untuk pengisian yang lain, misalkan nanti ada tombol di sini. Sekiranya teman-teman belum pernah input, mungkin nanti akan ada tombol di sini. Klik untuk memulai pengisian formulir kalau tidak salah. Jadi kalau diklik baru akan muncul formulir seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah diisi, dia akan langsung muncul formulir. Tapi kalau belum diisi, dia akan muncul tombol dulu di sini. Ini namanya untuk menginisiasi sistem bahwa kita sudah mulai penginputan seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi, sekali lagi, kita klik formulirnya. Kalau muncul di sini tombol mulai input, kita klik aja. Diklik nanti akan muncul formulirnya. Dan kita bisa langsung input di sini data-datanya. Kalau misalkan nanti ada halangan atau ada kendala, bisa di close dulu aja dan bisa dilanjut di kemudian waktu seperti itu. Dan untuk setiap formulir juga ini bisa diutamakan data dulu atau kita boleh upload dulu, gak masalah. Kita buka formulir nih, misalkan kita buka formulir provinsi, datanya jangan dulu deh, yang lagi sempat sekarang kita upload dulu gitu. Ya udah langsung aja scroll ke bawah, langsung pilih filenya, ini lembar 1 aja misalkan.
kita pilih filenya, kita simpan, selesai. Udah. Biarpun data-data ini belum dimasukkan, belum diinput sama teman-teman gitu. Mungkin takutnya mumpung wifi-nya lagi kencang nih gitu. Ya udah upload foto dulu aja untuk isian ini. Nanti setelah upload itu nggak apa-apa. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini aja sih penjelasannya. Untuk setiap formulir itu sama prosesnya. Jadi kita rekap dulu ya, sekali lagi ya. Kita ulangi dari awal biar jelas. Jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah pusing karena ini aplikasinya gampang banget. Jadi untuk teman-teman yang mau akses tinggal buka bwsdepok.com. bwsdepok.com seperti ini. Kita buka note untuk tambah note, menu profile untuk edit data profile, menu notes. Ini bisa kita lihat catatan pribadi dan catatan publik yang dibagikan. Dan menu formulir adalah menu untuk pengisian masing-masing C hasil. Dan menu C hasil kita klik. Sekali lagi bisa diutamakan upload dulu. Di bagian bawah berarti kita scroll dulu. Bisa utamakan input dulu. Kita input dulu ini. Dan jika mana nanti ada kendala pada saat pengisian itu bisa di close aja nggak apa-apa selama notif ini notif ini tersimpan ini keluar, berarti itu tandanya nanti kalau teman-teman mau buka formulir ini lagi mau melanjutkan pengisian itu datanya sudah tidak perlu input. Cukup sekian, simpel ya harusnya ya. Jadi nanti formulir teman-teman input aja dari DPR misalkan atau dari presiden dulu karena mungkin ini diutamakan waktu penginputan ya, waktu perhitungannya mungkin diutamakan dari presiden. Selagi kita punya datanya kita boleh langsung input seperti itu. Dari 5 C hasil ini kalau sudah semuanya itu teman-teman bisa close saja nggak apa-apa atau bisa logout juga, sign out di sini ya tulisannya. Ini menu di pojok ini bisa shortcut ke pengaturan dan bisa lihat profile seperti itu. Kalau mau sign out kita klik sign out. Berarti nanti setelah kita login lagi ke BWS Depok kita harus sign in di sini. Ini saya contohkan untuk ini. Sorry sebentar. Oke, seperti ini ya. Mungkin nanti di bagian dashboard ini karena kosong, mungkin nanti ada cuman notifikasi bahwa formulir ini di sini nanti ada keterangan formulir ini belum gitu, formulir ini belum disubmit gitu, formulir ini belum ada yang diupload seperti itu. Di sini nanti dashboard karena ini masih kita kembangkan, jadi mungkin fitur itu belum keluar ya, dan itu hanya sebagai ini aja, sebagai pemberitahuan. Takutnya teman-teman lupa waktu input ini belum klik tombol selesai seperti itu. Ini kan tombolnya masih selesai nih, berarti belum tersimpan seperti itu teman-teman ya. Mungkin sampai sini aja. Kalau sudah pengisiannya selesai teman-teman boleh close aplikasinya dan mungkin diinfokan nanti di PKD kita sudah selesai gitu penginputan biar ini aja. Dan kalau ada kendala masalah password, teman-teman bisa minta gantiin passwordnya ke PKD atau ke Panwascam ya. Kalau sampai sini mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.